Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita drama series yang Neng akan bahas kali ini berjudul Ugly Duckling Perfect Match. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Junita memiliki hidup yang ideal dibandingkan perempuan lain di luar sana. Ia lahir dari keluarga kaya raya, memiliki pacar ganteng, banyak teman, dan berparas cantik paripurna. Pendukung terbesar Junita adalah asisten rumah tangganya bernama Eyo yang mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari pacar Junita bernama Max menjemputnya untuk berkencan. Ia selalu memuji kecantikan Junita. Tujuan Max mengencani Junita sebenarnya untuk mendapatkan status sosial saja. Pasangan itu sangat populer di Instagram dan sudah mendapat banyak followers. Mereka lalu bertemu dengan teman-teman di sebuah kafe dan seperti biasa Junita menjadi pusat perhatian. Keesokan harinya ia terbangun dan melihat beberapa komentar negatif mengenai foto-fotonya di media sosial. Mereka bergosip Junita memiliki bentuk wajah bulat dan membandingkannya dengan ban mobil serta pancake. Junita yang selalu dipuji karena kecantikan seumur hidupnya merasa patah hati dengan komentar-komentar tersebut. Ia lalu mendapatkan telepon dari Max yang juga mengatakan jika Junita bertambah berat badan dan pipinya cabi. Keesokan harinya Junita mulai berolahraga. Eyo menjadi pelatih Junita serta mendukung penuh Junita. Ia selalu meyakinkan jika Junita tetaplah cantik dengan apapun keadaannya. Tetapi ibu Junita tidak sependapat dengan Eyo. Junita beserta ibunya harus menghadiri reality show dalam beberapa minggu ke depan sehingga ibunya ingin Junita terlihat sempurna. Setelah 2 minggu mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga, akhirnya Junita pun turun 2 kg dan merasa percaya diri. Keesokan harinya Junita bertemu Max, mereka kembali berkencan. Max sengaja mengambil foto Junita yang sedang makan dan membuat angle wajah Junita terlihat sangat bulat. Foto itu pun tidak sengaja diupload ke Instagram dan tidak lama berselang para netizen segera membanjiri kolom komentar dengan kata-kata negatif. Junita merasa sedih karena setelah semua kerja kerasnya tetap tidak bisa membuat wajahnya lebih tirus. Temannya memberi saran kepada Junita agar melakukan botox. Junita sebenarnya ragu, ia takut prosedur tersebut akan gagal. Namun meskipun demikian, Junita pergi untuk berkonsultasi dengan dokter. Setelah merasa yakin ia disuntik filler, ia kembali pulang ke rumah berharap wajahnya akan berubah lebih cantik. Keesokan harinya reaksi tersebut malah membuat wajahnya bengkak. Junita kembali mendatangi dokter dan mengadukan keluhannya. Ternyata Junita alergi terhadap obat kimia. Sekarang wajahnya dipenuhi oleh jerawat dan jerawat-jerawat tersebut hanya akan hilang setelah 1 tahun masa penyembuhan. Junita kembali ke rumah dengan sangat kecewa. Ia memberitahu ibunya tentang waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Ibu Junita merasa stres karena ia tidak bisa menghadiri reality show bersama Junita. Meskipun begitu, ibunya tetap menyemangati Junita agar tidak putus asa. Kemudian Junita menelpon temannya dan ingin bertemu dengan mereka. Ia mencoba mengacukan apa yang terjadi pada wajahnya, tetapi teman-teman Junita menolak untuk berteman dengannya lagi. Keesokan harinya Max datang menemui Junita. Ia begitu terkejut melihat perubahan wajah Junita. Ia lalu membuat alasan jika ia harus belajar ke luar negeri dan meminta agar hubungan mereka berakhir. Di malam hari Junita menangis karena patah hati. Ia lalu menemukan sebuah website bernama Ugly Duckling Club, di mana website tersebut adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang kurang menarik dan tempat berbagi cerita pengalaman mereka. Junita mendaftar di website itu, ia pun menceritakan kisahnya. Lalu salah satu anggota menyarankan agar Junita berkonsultasi dengan dokter kulit spesialis yang populer di kota lain. Mungkin jika ia dirawat oleh dokter tersebut, penyembuhan kulit wajahnya akan lebih cepat. Junita memutuskan untuk pindah ke kota tersebut dan memulai kehidupan barunya. Tetapi ia harus keluar dari sekolah lamanya. Ia memberitahu ibunya tentang rencananya dan ibunya pun menyetujui keputusan Junita. Tetapi Eyo harus menemani Junita.
pastinya Junita tidak keberatan karena baginya Eyo sudah dianggap seperti ibunya. Saat mereka menyiapkan barang-barang, Junita sengaja mengganti nama belakangnya agar teman-teman serta para fansnya yang dulu tidak bisa melacak keberadaannya. Ia berharap akan menjalani hidup normal dan akan membuat teman baru yang setia. Junita dan Eyo pun tiba di sekolah baru. Junita memakai scrub untuk menutupi sebagian wajahnya sehingga orang-orang tidak akan menghakiminya karena parasnya. Meskipun sekolah yang sekarang tidak sebagus seperti sekolahnya yang dulu, Junita siap untuk beradaptasi. Ketika Junita baru melangkah, seorang cowok ganteng bernama Leo menawarkannya bantuan. Leo begitu mempesona hingga membuat Junita tidak sanggup untuk berkata-kata dan hanya memandanginya saja. Kemudian Leo bertanya apakah Junita tidak bisa berbicara. Junita pun akhirnya mengatakan jika ia membutuhkan arahan untuk pergi ke kantor kepala sekolah. Leo lalu meminta Junita untuk datang ke program penyambutan yang diadakan oleh para senior untuk menyambut anak-anak baru. Junita hadir di sana. Ia pun bertemu dengan cowok lucu bernama Bi. Bi sangat mudah bergaul sehingga Junita dengan cepat bisa menjadi temannya. Presiden dari program tersebut bernama Tui. Ia memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Ia berharap seluruh anak baru menghargai senior dan harus patuh kepada mereka. Selesai dari program, Junita dan Eyo kemudian mendatangi hostel yang akan mereka tinggali. 3 orang siswa terlihat sedang menunggu teman sekamar keempat mereka. Ia mengajak Junita agar mau sekamar dengan mereka dan akan memberikan Eyo kamar yang lain. Mereka semua sangat bersemangat masuk ke dalam kamar, tetapi kamar tersebut sangat sempit serta kotor. Meskipun begitu, mereka tetap merasa senang karena telah memiliki teman di tempat baru. Mereka memperkenalkan diri sebagai Ning, Nui dan Joy. Ning orang yang sangat friendly di antara mereka. Saat mereka berbincang, tidak sengaja scrub Junita terlepas dan wajah Junita membuat takut Nui serta Joy. Sementara Ning tidak ada masalah dengan hal itu. Ia bertanya tentang jerawat-jerawat di wajah Junita. Junita lalu menceritakan kisahnya. Ning merasa kasihan, ia tetap meminta Junita agar mau tinggal bersama mereka. Saat Junita berada di kamar mandi, Nui dan Joy komplain karena harus tinggal bersama dengan seseorang yang terlihat seperti hantu. Ning meminta mereka untuk diam. Ia meyakinkan jika wajah Junita akan kembali seperti semula setelah 1 tahun. Junita mendengar percakapan mereka. Ia merasa sedih, ia pun menangis untuk beberapa saat sebelum kembali ke kamar. Keesokan harinya, Junita memakai kacamata yang cukup besar serta scrub untuk menyembunyikan wajahnya. Para anak baru pun dikumpulkan kembali. Bi meminta Junita agar membuka scrubnya, tetapi Junita menolak. Tui melihat Bi dan Junita mengobrol, ia pun marah karena merasa tidak diperhatikan. Ia lalu memanggil Junita maju ke depan dan menyuruh Junita agar membuka scrubnya. Junita begitu ketakutan tetapi ia tetap menolak untuk membuka scrubnya karena ia akan merasa malu. Leo mendekati Junita, ia berkata ia berada di pihaknya. Ia berjanji akan melindunginya, tetapi Leo juga meminta Junita agar mau membuka scrubnya. Karena Tui tidak akan menyerah, ia akan tetap memaksa Junita hingga keinginannya terkabul. Junita akhirnya terpaksa melakukan yang diperintahkan, hingga membuat semua orang kaget melihat kondisi wajahnya. Orang-orang mulai membicarakan serta menertawakan Junita. Hal itu membuat Junita sangat terpukul dari sebelumnya. Ia lalu melihat Leo. Ia ingin mengetahui ekspresi dari Leo, namun Leo terlihat biasa saja. Tui tertawa sangat kencang sehingga senior yang lain mulai membuli Junita dengan memanggilnya hantu. Penghinaan tersebut begitu berat bagi Junita, ia pun mulai menangis. Semua orang langsung berhenti ketika Leo berpihak kepada Junita. Ia meminta mereka untuk maju ke depan dan menunjukkan kecantikan mereka. Karena yang terjadi pada Junita adalah kondisi yang Junita tidak bisa kontrol. Leo juga membuat semua orang meminta maaf kepada Junita termasuk Tui. Junita merasa tersentuh dengan pembelaan Leo. Ia pun tidak menggunakan scrub lagi karena Leo. Junita mulai percaya diri dengan kondisinya setelah sekian lama. Acara pun masih berlanjut di mana para anak baru terlibat dalam beberapa permainan. Dalam mengetes karakter mereka, ternyata para senior sudah menaruh mata-mata di antara murid baru dan mata-mata tersebut adalah Ning. Ning berkata semua anak baru memiliki karakter unik serta sifat yang berbeda.
Kemudian para murid baru akan dipasangkan dengan para senior yang akan menjadi pemandu mereka dalam semester pertama. Junita berpasangan dengan Leo dan membuatnya sangat bahagia. Junita akhirnya mengetahui jika ternyata Leo dan Ning berpacaran. Junita merasa cemburu namun ia menyembunyikan hal itu. Junita lalu menemui spesialis kulit dan dokter memberi beberapa pil untuk pengobatannya. Junita sangat yakin ia akan kembali ke kondisi semula. Di malam hari Junita beserta teman sekamarnya bercerita tentang kisah horor. Gemercik hujan di luar membuat suasana bertambah seram. Tiba-tiba atap mereka bocor dan membuat mereka panik. Mereka segera mengepak barang-barangnya serta berlari ke resepsionis dan mereka meminta kamar lain. Tetapi semua kamar sudah terisi. Teman-teman Junita sudah mendapatkan kamar untuk malam ini dan meninggalkan Junita sendirian. Ia mencoba menelpon Eyo namun tidak tersambung. Junita pun akhirnya menelpon Ning yang meminta agar diizinkan tinggal di tempatnya untuk malam ini. Saat ia di apartemen Ning, ia mengetahui jika Ning dan Leo tinggal bersama karena keuangan Leo tidak stabil. Leo juga bersusah payah menghasilkan uang untuk membiayai sekolahnya. Sehingga saat ini ia tinggal bersama Ning. Mereka berdua akan tidur di kasur, sementara Leo akan tidur di lantai. Keesokan harinya Junita terbangun dan ia melihat Leo gemetaran di lantai. Ia menaruh selimut untuknya tetapi tanpa sadar Leo memeluk Junita. Junita lalu melepaskan pelukan Leo, tapi ia tidak melihat Leo tersenyum. Hal itu membuktikan jika Leo melakukannya dengan sengaja. Junita, Leo, serta Ning berencana pergi untuk makan bersama. Leo mengambil motornya tetapi motornya tidak mau menyala. Ning berkali-kali meminta Leo agar membeli motor baru, meskipun ia tahu Leo tidak sanggup untuk membelinya. Lalu tidak sengaja Leo memutuskan sandalnya saat akan menyalakan motor. Ketika Leo berhasil memperbaiki sandalnya, Ning merasa malu, ia pun melempar sandal Leo dan pergi dari sana. Leo tetap mau pergi bersama mereka meskipun tanpa Ning. Di restoran Leo bertanya tentang argumen yang terjadi dengan Ning. Junita menjawab Ning pastinya mengkhawatirkan keadaan Leo karena motornya mungkin akan menyebabkan kecelakaan. Leo pun mengerti, ia lalu menelpon Ning untuk meminta maaf. Kemudian Junita pindah ke apartemen berdekatan dengan kamar Ning. Ia memutuskan tinggal di sana sementara waktu hingga atap hostelnya diperbaiki. Eo juga pindah bersama Junita untuk membantunya dalam pekerjaan rumah. Eyo sangat kagum dengan kegantengan Leo dan meminta Junita agar menjadi pacar Leo. Mereka berdua lalu pergi ke restoran untuk makan siang. Di sana Junita begitu terkejut melihat Ning masuk ke dalam restoran bersama seorang pria asing. Junita menyembunyikan wajahnya dengan sebuah menu serta mendengar percakapan mereka. Pria itu bernama Todd. Dia adalah pacar kedua Ning yang kaya raya. Todd adalah pilihan orang tua Ning yang juga kaya raya. Orang tua Ning ingin Todd menjadi pacar Ning dan bukan Leo. Junita berusaha keras untuk bersembunyi tetapi Ning akhirnya melihat Junita. Junita pun pergi sebelum keadaan berubah menjadi lebih canggung. Di malam hari Junita tidak bisa tidur, ia terus memikirkan kejadian yang ia lihat. Leo bukanlah siapa-siapa, tetapi ia cowok yang sangat baik kepadanya hingga Junita merasa dilema apakah ia harus mengatakan yang sejujurnya. Keesokan harinya di saat makan siang mereka duduk bersama dan Leo mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Ning sangat marah, ia berpikir nomor tersebut milik seorang cewek. Meskipun Leo yakin ia tidak pernah memberikan nomornya kepada cewek manapun. Ning pun lalu pergi dengan perasaan kesal. Tidak lama kemudian Todd muncul di sekolah untuk memberi Ning kejutan. Ia duduk bersama Junita serta yang lainnya sambil menunggu Ning. Junita dengan gugup mencoba menutupi, tetapi Todd tidak berhenti membicarakan Ning. Leo yang penasaran bertanya kepada Todd bagaimana ia kenal dengan Ning. Ia berkata ia adalah pacarnya dan berpikir jika Ning sudah lama putus dari Leo. Mereka pun berkelahi dan berhenti saat Ning tiba di sana. Leo bertanya apa yang Ning inginkan. Ning menjawab jika orang tuanya tidak akan pernah menerima Leo karena kondisi keuangan Leo. Ning tidak mencintai Leo sepenuh hati, serta ia tidak bisa melawan orang tuanya. Ia pun tahu jika suatu hari nanti mereka harus berpisah. Akhirnya hubungan mereka pun benar-benar putus dan Leo pun pergi dengan membawa luka hati. Leo tidak datang ke sekolah dalam beberapa minggu.
ia juga tidak mengangkat teleponnya. Junita merasa cemas dengan keadaan Leo. Teman-teman Junita berpikir jika Junita menyukai Leo, tapi Junita segera mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba Leo mendatangi Junita hingga membuat Junita terkejut. Junita begitu rindu kepada Leo, ia pun memeluk Leo dengan erat. Junita menemukan seseorang yang mencintai dirinya apa adanya, bukan karena uang atau kecantikan wajahnya. Junita serta Leo akhirnya memulai hubungan baru percintaan mereka. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.